Sehat sekaligus nikmat, itulah cincau hitam. Ya, bahan yang seringkali dibuat menjadi minuman es ini memang tak perlu diragukan lagi kenikmatannya. Apalagi menjelang bulan puasa, cincau hitam menjadi komoditas yang banyak diminati dan penjualannya bisa mencapai 5 kali lipat dari biasanya. Selain menyegarkan, khasiatnya pun tak main-main. Cincau hitam diklaim mampu menurunkan tekanan darah, berfungsi sebagai antioksidan, sampai mengatasi sembelit. Tetapi bagaimana jika cincau hitam itu mengandung zat berbahaya? Mengejutkan tetapi nyata adanya. Seiring dengan tingginya kebutuhan cincau di pasaran, ada sebagian kecil orang yang memakai boraks semata-mata demi keuntungan belaka. Salah satunya adalah Muklis. Warga Cisarua, Bogor ini telah mengolah cincau hitam boraks setidaknya selama 3 tahun belakangan. Alasannya pun sungguh klasik. Untuk daun cincaunya sendiri kita jadi lebih ngirit lah. Ya. Karena kita juga kan mengondisikan daun cincau sekarang ini lebih mahal ya. Jadi dengan menggunakan itu kita lebih sedikit mengirit. Berawal dari bekerja di pabrik cincau lalu memutuskan untuk memproduksi sendiri, Muklis awalnya tidak memakai boraks untuk adonannya. Tetapi karena produknya tak laris, bahkan lebih sering basi, pria Parubaya ini pun memutuskan untuk menambahkan boraks. Dengan boraks, cincau hitam Muklis diklaim bisa bertahan sampai 5 hari di dalam suhu ruangan. Padahal jika cincau yang diolah secara murni, biasanya sudah akan basi di hari kedua. Jadi lebih awet lagi dengan menggunakan ini. Jadi kita pun istilahnya tidak takut kalau barang yang kita jual tidak cepat basi gitu. Tidak takut hal seperti itu. Karena kita tahu ketahanannya dengan menggunakan ini lebih bagus. Cincau hitam sendiri terbuat dari daun janggelan yang telah dijemur selama 3 hari sebelumnya. Muklis biasa membeli daun cincau ke petani langsung dengan harga Rp20.000 per kilogram. Seperti proses cincau lain, daun dicacah kecil-kecil untuk kemudian direbus sampai keluar sarinya. Air rebusan yang pekat lalu disaring dan dicampur dengan tepung sagu. Pemakaian tepung sagu pada cincau Muklis pun terbilang banyak. Sagu ini buat campuran nanti ke cincau itu supaya nanti cepat kental. Kalau tanpa ini kan lama gitu kentalnya. Kalau pakai ini mempercepat untuk pengentalan. Berarti si cincau hitam itu tetap pakai campuran sagu ini, kalau nggak pakai nggak jadi ya? Iya. Harus banyak. Jadi daunnya kalau misalkan nggak pakai ini itu harus banyak. Nah kalau pakai ini walaupun daunnya nggak begitu banyak bisa cepat jadi gitu, cepat kental. Oh makanya ini cara supaya modal daunnya nggak usah banyak-banyak. Iya, nggak usah banyak-banyak. Setelah adonan cincau dan sagu tercampur, barulah Muklis menambahkan boraks. Ini pakainya takarannya gimana biasanya, Kang? Kalau kita ini menggunakan Buat 1 kali masak tadi? Iya, buat 1 kali masak tadi. Nanti si cincau itu lebih kenyal, lebih tahan lama, awet. Untuk mendapatkan boraks sendiri, Muklis memang tak perlu repot-repot harus ke toko kimia. Apalagi harganya pun sangat murah, hanya Rp2.000 per bungkus. Iya sih, kadang kita juga kepikiran ya, ada rasa takut. Tapi kayaknya bahan-bahan tersebut tidak begitu sulit juga kita dapatkan ya. Jadi sepertinya di warung-warung itu banyak beredar juga sih. Kalau bisa dikatakan dilarang, mungkin emang dilarang mungkin. Tapi kok di warung juga kita nggak begitu sulit untuk mendapatkannya. Jadi kita udah anggap hal biasa aja seperti itu.
Terakhir, Muklis menyiapkan abu gosok yang dilarutkan untuk kemudian disaring. Ini campuran apa lagi, Kang? Ini abu gosok. Abu gosok itu fungsinya buat pengeras, biar si cincaunya itu cepat keras. Berarti sama bahan-bahan yang tadi masih kurang juga nggak pakai abu gosok? Iya, tetap harus ada tambahan lagi supaya hasilnya bisa maksimal, lebih bagus. Ini abu gosoknya ngambilin dari mana biasanya? Kalau ini kita beli di warung, itu pun abu gosoknya nggak sembarang abu gosok sih. Ini kan putih abu gosoknya ya, kayak dari bambu. Kalau dari kayu kebanyakan hitam, tapi sebenarnya fungsinya sih sama, cuman kita ambil yang lebih bagus aja. Semua bahan dimasak kembali hingga mendidih. Kemudian dipindahkan ke wadah untuk dijual ke pasar. Satu kotak cincau dihargai Muklis Rp40.000. Dilihat secara fisik, cincau Muklis benar-benar padat, kenyal, dan tak mudah hancur. Tuh, dari warna juga lebih kinclong, lebih jelas itu, warna pekat hitamnya itu lebih jelas. Dengan kemampuan produksi sekitar 9 kotak per hari, Muklis bisa mendapat keuntungan Rp200.000 atau 6 juta selama sebulan. Semua cincau dijual ke pedagang untuk nantinya dibeli oleh para konsumen. Muklis sendiri tak pernah membuat cincau hitam dalam jumlah besar agar tak mengundang kecurigaan. Untuk sementara ini, kita selama ini alhamdulillah kita belum ada keluhan apa-apa gitu ya tentang penggunaan cincau yang kita produksi sendiri dengan menggunakan bahan tersebut. Selama ini tidak ada. Meski telah dilarang, pemakaian boraks tak bisa dipungkiri masih dilakukan oleh beberapa pedagang. Padahal efeknya pun tak main-main. Resiko paling cepat adalah mual, nyeri ulu hati, sampai muntaber. Sedangkan efek jangka panjangnya bisa merusak kinerja organ hati yang dipaksa terlalu keras menetralisir racun. Jadi kita bisa lihat salah satu tandanya seperti kelihatan jadi kuning baik di kulitnya atau di bagian putih dari bola mata begitu ya, itu bisa diperhatikan. Kemudian kalau di ginjal, misalnya konsumsi boraks dalam jumlah yang langsung dalam dosis yang terlalu tinggi sekali ya, overdosis, itu dapat terjadi gagal ginjal akut. Salah satu yang bisa terdeteksi yaitu terjadinya anuria atau tidak adanya produksi urin dalam 24 jam. Dalam takaran tertentu, tubuh bisa saja menolak zat asing yang masuk dan menetralkannya. Tetapi ketika imunitas menurun, efek samping akan lebih berbahaya. Contohnya misalnya seperti pada dewasa, dosis berbahaya atau dosis mematikan dari boraks itu sekitar 10-20 gram. Benar-benar dapat menyebabkan kematian. Sementara pada anak-anak, dosis 5 gram itu sudah bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati, mengingat juga misalnya seperti pada ibu hamil, ibu menyusui, pada lansia, imunitasnya sedang ada perubahan ya. Ada imunitas yang menurun, daya tahan tubuhnya tidak sebaik pada populasi dewasa normal misalnya. Nah, itulah yang menyebabkan paparan toksin yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kejadian fatal lebih mudah. Tak hanya membahayakan konsumen, penjual cincau boraks juga merugikan produsen cincau lainnya. Salah satunya adalah Sakoi yang sempat merasakan omsetnya turun drastis karena ditemukan cincau boraks di pasaran. Kadang-kadang tahu gitu. Kita kan merasa kalau kita melihat istilahnya dilihat di TV, oh kita juga kan yang murni bisa merasa dirugikan gitu. Jadi ngaruh gitu sama produk kita gitu. Ngaruh juga sama cincau kita gitu. Oh, takutnya kita juga yang murni, takutnya dibilang pakai bikin gitu.
Pria asal Tenjolaya Bogor ini bahkan sempat tidak memasok cincau selama beberapa waktu. Padahal Sakoy menyebut sebenarnya tak terlalu sulit untuk membedakan cincau hitam murni dengan cincau yang diolah dengan boraks. Oh, kalau cincau murni ya kan kalau bagus itu ya tergantung lihat kualitas cincau itu. Kalau cincaunya bagus, hasilnya juga bagus itu. Tetap baunya ciri khas itu cincau itu. Kadang-kadang kan cincau ada yang bau apak gitu. Oh, kalau itu makan dibanting juga nggak ini gitu, nggak pecah gitu. Perlu kewaspadaan dari konsumen untuk memilih cincau hitam yang akan dikonsumsi. Jangan sampai memburu kenikmatan yang murah, tetapi malah bawa petaka.